Itu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat wanita itu, loh, kok nur ilahiyahnya sangat tinggi lah. Seketika itu juga beliau itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kembali lagi bersama Gmail Sorangan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang kisahnya wali lagi. Kisahnya para kekasihnya Allah lagi, karena konten-konten saya itu kebanyakan itu ya menceritakan tentang kisahnya para wali, yang dimana saya itu menceritakan hal seperti itu supaya kita selalu berhusnudon bahwasanya di antara kita itu ada orang yang dimana orang itu sangat dekat dengan Allah, sedangkan kita itu taunya itu adalah orang yang buruk. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari. Jadi di sini ada kisahnya wali wanita. Nah, jadi berbeda dengan kisahnya para nabi itu. Semua nabi itu nggak ada yang wanita. Kalau wali kekasihnya Allah itu ada yang wanita, seperti Robi Adawiyah, terus ada siapa lagi itu masya Allah ya, ada wali kok wanita gitu loh. Itu kan sangat hebat. Jadi di sini ada kisahnya dalam kitab Nitajul Arwah. Itu ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu beliau sedang bertawaf di situ melihat wanita dan dia itu heran, loh, ini wanita kok nur ilahiyahnya sangat tinggi. Apa itu sih sebenarnya nur ilahiyah? Nur ilahiyah itu adalah secara bahasa kasar kita ya. Secara bahasa kita tuh insting kita, ini orang ini nggak salah lagi, ini pasti ya gitu loh. Sedangkan kita seperti itu masih bisa salah, karena kita itu lebih banyak ke halusinasi daripada insting kita. Jadi kalau orang zaman sekarang itu ya seperti yang sering halusinasi itu, ya tinggalkan aja lah orang-orang halusinasi, sering halusinasi. Oh, saya merasa di situ ada, di dalam kubur, saya bisa ngomong sama alam kubur, itu halusinasi aja. Kalau orangnya seperti itu nggak bisa dipamer-pamerkan ya. Itu karena walinya Allah itu berbeda. Walinya Allah itu digunakan untuk kepentingan umat, sedangkan orang yang halusinasi itu hanya untuk apa ya? Untuk memperkenalkan diri supaya dirinya itu terkenal, seperti itulah. Nah, jadi itu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat wanita itu, loh, kok nur ilahiyahnya sangat tinggi lah. Seketika itu juga beliau itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Di sana dilihat ya, di sana nggak ada namanya si wanita tersebut. Lah, apa itu Lauhil Mahfuz itu? Di sana itu ngapain beliau itu mukasyafah? Karena di mukasyafah itu semua jumlah para wali 124.000 itu semua ada di sana. Yang sudah menjadi wali, yang belum menjadi wali, yang sudah meninggal, semua namanya itu sudah ada di sana. Dan anehnya si perempuan ini dilihat di Lauhil Mahfuz itu nggak ada. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bingung, sebenarnya ini wanita ini siapa? Saya sih yakin ini adalah wali, tetapi apa makomnya seperti itu? Sampai saya sekelas Sultanul Wali, saya nggak bisa melihat. Nah, padahal beliau itu kelasnya sudah Qutbil Aqtab ya, wali kutub. Syekh Abdul Qadir itu wali kutub. Wali kutub itu adalah presidennya para wali. Sedangkan presidennya para wali itu kan mengontrol semua menteri-menterinya, mengontrol semua rakyatnya. Nah, di situ semua terlihat makomnya kecuali satu ini, yaitu wanita yang yaitu beliau adalah wanita yang mempunyai makom dakhilul hijab. Setiap satu abadnya cuma ada 4 orang saja, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Dan ini sangat istimewa wali dakhilul hijab itu, karena sekelas wali Qutbil Aqtab itu tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tidak bisa mengetahui ini makomnya apa. Ternyata makomnya dakhilul hijab. Apa itu dakhilul hijab? Yaitu masuk di hijabnya Allah. Sampai masuk di hijabnya Allah berarti sampai itu sangat dirahasiakan kewaliannya oleh Allah. Ya, sangat sekali. Jadi para kekasihnya Allah yang lain pun nggak tahu, apalagi kita taunya itu orang yang sangat buruk, orang sehina-hinanya orang,
Dan para walinya Allah pun juga mungkin ngomongnya, oh itu orang yang kurang baik. Sedangkan wali kutub itu beda. Wali kutub itu cuma tahu nur ilahiyahnya saja, nggak tahu bahwasanya beliau itu mempunyai makom dakhilul hijab. Masya Allah, itu satu abad cuma ada 4 orang saja. Jadi intinya bahwasanya kenapa ada seperti itu supaya kita selalu berhusnudzon dengan siapapun. Kita nggak boleh bersuudzon kepada siapapun, dan kita harus berhusnudzon kepada siapapun juga, karena kita nggak tahu bahwasanya kalau dia seumpama kok walinya Allah, kita nggak tahu. Ada orang yang pura-pura gila pun kita nggak tahu itu bahwasanya walinya Allah. Dulu itu ada kisahnya, walinya Allah juga itu di zamannya Imam Ghazali. Itu ada seseorang itu yang namanya itu ya kekasihnya Allah lah, walinya Allah. Itu dulunya itu orang yang tidak terkenal, begitu biasa aja lah, biar beliau itu biasa aja. Suatu ketika kan namanya mulai harum, dirinya mulai terkenal, walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah dirinya itu lama-lama itu kan terusik, karena pujiannya orang untuk seorang wali itu adalah sebuah musibah yang sangat besar. Sedangkan kita menerima pujian, kita merasa bangga. Lah itu kebalikannya dengan para wali. Kalau dipuji itu mereka sangat takut sekali. Sampai akhirnya dia itu memikirkan cara supaya dirinya itu dibenci oleh banyak orang. Nah akhirnya beliau itu ketika itu kan ada orang mandi dan bajunya itu kan disampirkan ya, bajunya disampirkan dan dia dipakai si walinya itu pakai bajunya, langsung dia lari. Nah langsung orang-orang, oh maling, langsung digebukin, diidiwin, terus diantem dan sebagainya lah, pokoknya dihina sehina-hinanya. Orang-orang pada ngomong, walah katanya wali ternyata seperti ini. Nah akhirnya beliau alhamdulillah namanya menjadi buruk. Nah itu karena itu dirinya sangat menjauhi dengan pujian, karena takut dengan pujian. Masya Allah sekali. Sedangkan kita itu orang yang sangat cinta dengan pujian, kita sangat takut dengan kehinaan. Sedangkan para wali itu dihina, mereka itu sangat senang. Karena ibarat kata itu nggak beribadah, tapi mendapatkan pahalanya orang ibadah. Seperti itu loh. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.